terima kasih kesempatan dan waktu. Ini pada kesempatan ini saya mewawancarai Bapak Pengawas khususnya di SMP Negeri 5 Mandehe. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih banyak telah menyediakan waktu untuk saya itu wawancarai. Dimana di sini Pak ada berupa tugas kami dari PPJ dan beberapa eksplorasi masalah nantinya saya tanyakan sama Bapak. Langsung aja ya Pak. Baik Pak, ini semenjak saya itu mengajar di SMP Negeri 5, itu ada saya itu temui masalah. Salah satunya penyebabnya adalah rendahnya semangat belajar siswa. Menurut Bapak bagaimana? Kenapa bisa terjadi seperti begitu Pak? Oh baik Pak, mengenai rendahnya semangat belajar siswa, menurut saya ini disebabkan oleh beberapa hal. Bisa dari dalam diri siswa, juga bisa dari faktor internal, eksternalnya atau di luar pribadi siswa. Kalau yang masalah dari diri siswa bisa karena siswanya tidak memiliki tujuan ke depannya, artinya tidak memiliki cita-cita, kurang termotivasi, atau ada hal-hal lain yang membuat siswa tersebut memang tidak bersemangat untuk belajar. Nah, kalau dari luar diri siswa ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua di rumah, bisa juga kurangnya model atau media pembelajaran di sekolah, kurangnya perhatian guru, atau bahkan fasilitas sekolah yang kurang memadai yang bisa menunjang pembelajaran siswa tersebut. Itu sih menurut saya Pak. Baik Pak, makasih. Ini langsung aja pada pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini juga kedapatan di sekolah kita itu masih ada siswa yang masih belum lancar membaca, bahkan masih belum bisa membedakan huruf besar dan huruf kecil. Itu menurut Bapak bagaimana? Kok bisa terjadi seperti begitu Pak? Ini juga disebabkan oleh beberapa hal menurut saya Pak. Yang pertama memang siswanya tidak ada kemauan untuk terus belajar, untuk tetap giat membaca atau belajar mandiri mungkin. Dan bisa jadi di sekolah juga tidak ada hal tertentu yang membangkitkan motivasi siswa untuk rajin membaca, atau bisa kurangnya kegiatan literasi di sekolah, atau bisa jadi juga karena kurangnya perhatian orang tua di rumah sehingga anaknya merasa tidak memiliki motivasi untuk lebih maju lagi karena mungkin orang tua, pendidikan orang tua juga kurang sehingga orang tuanya juga tidak bisa mengajari di rumah gitu Pak. Baik Pak, langsung di nomor 3. Ini Pak, ini keseringan terjadi di beberapa sekolah, bahkan pernah kita alami di mana itu ada hubungan antara orang tua dengan guru. Ini kebanyakan kalau ada rapat di sekolah mengenai masalah-masalah anak, itu kebanyakan orang tua itu nggak datang. Bahkan mereka itu kalau diundang bahkan hanya beberapa persen aja yang datang. Itu menurut Bapak apa sih penyebab dan kendala kok orang tua nggak datang ke sekolah Pak? Itu sih Pak, menurut saya itu karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Jadi mereka beranggapan bahwa dengan menitipkan anak di sekolah maka seluruh tanggung jawab tentang anak ini adalah tanggung jawab sekolah. Jadi mungkin berasal dari anggapan yang demikian, orang tua merasa biarlah sekolah yang menentukan selanjutnya. Dan bisa jadi orang tuanya terlalu fokus dalam mencari nafkah keluarga gitu Pak. Jadi kurang perhatian terhadap pendidikan anaknya. Berarti ada istilahnya pembiaran ya Pak? Iya, istilahnya mereka menganggap bahwa cukup hanya guru yang mendidik anak. Baik Pak, terima kasih. Lanjut pada nomor 4. Ini Pak, apakah sudah ada penerapan pembelajaran yang inovatif di beberapa sekolah Pak? Kalau pembelajaran yang inovatif sudah ada yang melaksanakan, tapi belum sepenuhnya atau belum semua guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif ini Pak. Ini penyebabnya menurut saya kurangnya pengetahuan guru tentang pengembangan pembelajaran yang inovatif. Jadi gurunya tidak termotivasi untuk menyajikan pembelajaran sebaik mungkin,
atau bahkan pengetahuan tentang itu pun tidak ada sama sekali, sehingga guru yang mengajar ya tetap monoton gitu begitu saja, dan kesannya siswa juga belajarnya bosan gitu dengan metode-metode yang lama yang tidak bervariasi. Yang bagusnya itu gurunya perlu ikut misalnya BIMTE atau mengikuti sosialisasi tentang pembelajaran. Itu sangat penting Pak untuk meningkatkan kualitas gurunya. Tentu gurunya harus rajin, tanpa ada informasi ataupun pemberitahuan dari sekolah. Seharusnya sebagai seorang guru kita harus punya inisiatif sendiri untuk bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain, kita boleh mengikuti. Atau bahkan kalau ada seperti yang populer sekarang kan ada webinar-webinar secara online, itu bagus untuk diikuti untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sehingga kita bisa menyajikan pembelajaran yang inovatif dan siswa juga merasa termotivasi untuk belajar lebih lagi. Sehingga anak-anaknya semangat lagi untuk belajar mengikuti karena perkembangan metode pembelajaran ya Pak. Iya benar Pak. Baik, kita lanjut Pak pada nomor 5. Ini ada itu di sini, apakah di sekolah tersebut sudah diterapkan pembelajaran yang berbentuk HOTS ya Pak? Kalau di sekolah Pak sudah ada yang melakukan pembelajaran yang berbasis HOTS. Mungkin ini baru hanya di beberapa mata pelajaran tertentu. Jadi kalau kita melihat apalagi kegiatan sehari-hari di sekolah, kebanyakan siswa itu masih di level LOTS atau MODS atau medium menengah ya Pak. Jadi seharusnya pada abad sekarang ini kan siswanya siswanya dituntut untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Jadi kita harus membiasakan, sebenarnya kita harus membiasakan pembelajaran yang berbasis HOTS di sekolah, bisa melalui kegiatan-kegiatan ataupun instrumen-instrumen soal yang kita berikan. Baik Pak, terima kasih. Lanjut pada poin ke-6. Ini dengan canggihnya teknologi sekarang, di mana ada HP, komputer, laptop, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu pendukung ya, sarana untuk pembelajaran. Apalagi kalau digunakan misalnya PowerPoint dalam metode pembelajaran. Ini yang saya tanyakan di sini Pak, apakah sudah diterapkan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di sekolah kita Pak? Untuk menjawab hal ini Pak, sama seperti jawaban-jawaban sebelumnya, sebagian guru sudah melaksanakan, tapi sebagian lagi belum. Nah, kenapa sebagian guru bisa melaksanakan, sebagian belum? Mungkin guru yang sudah melaksanakan ini Pak, guru yang benar-benar inovatif, mau mencari sendiri caranya. Nah, sebagian pembelajaran belum berbasis IT karena mungkin pengetahuannya tentang IT masih sangat rendah, atau bahkan tidak memiliki keinginan sama sekali untuk meningkatkan kemampuannya di bidang IT, begitu Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan sama saya. Ini nanti merupakan saya tuangkan dalam LK tugas saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih Pak.